Jomblo sekarang terbagi dua, jomblo perdana dan jomblo second. Yang hadir jomblo apa ini? Adik-adik yang masih jomblo mau nikah kan? Nah, apalagi yang ibu-ibu. Gimana Bu Aisyah ngadapin anak-anak zaman now, sementara ibunya zaman kuno. Kalau kita zaman kuno ya, yang lahir tahun 60-an. Siapa yang lahir tahun 80-an? 80, 81 lah sampai tahun 2000, angkat tangan. Wah, itu sudah generasi milenials angkatan pertama. Yang lahir tahun 70-an? Nah, itu pra-millennials. 60 lebih jauh lagi dari millennials ya. Iya. Apa bisa kita liatin anak kita setiap hari? Dampingi setiap hari, telepon setiap saat. Bagaimana menjaganya? Lewat sinyal. Dan sinyal manusia ya. Nah ini tadi. Karena sinyal gelombang bioplasmik ini keluar dari mitokondria dan mitokondria seorang manusia didapati oleh ibunya, maka sinyal kita sama anak itu sama. Ibarat gelombang radio, kalau ibunya FM, maka anaknya FM. Ibunya 88,5, anaknya 88,5. Persis mirip. Artinya apa? Artinya ya, pada saat kita tidak bersama anak kita dan tidak lihat anak kita, maka kenapa? Masya Allah. Kembali, pada saat kita tidak lihat anak kita tidak bersama dengan kita, badan seluler kita tidak dekat dengan dia, maka badan bioplasmik kita yang bisa kita hantar ke mereka. Kenapa? Sinyal sama. Dan badan bioplasmik inilah ya sesungguhnya bertugas luar biasa. Kita cerita dulu secara anatomi ya. Anatomi badan bioplasmik itu berlapis-lapis. Ada yang mengatakan 4 lapis, ada yang mengatakan 7. Saya mengikuti yang aliran 7 lapis. Ya. Dan ada namanya. Lapisan pertama namanya gelombang eterik. Ya. Lapisan berikutnya nanti ada subeterik lagi. Lapisan berikutnya namanya gelombang astral. Pernah dengar astral? Nonton Karma kali ya. Jadi dengarnya astral aja. Ya. Nanti ada lagi ini nih yang agak jauh, itu namanya kausal, gelombang kausal. Nanti antara eterik, astral, kausal ada subeterik, subastral, subkausal. Ya, jadi sudah 6. Sesungguhnya anatomi gelombang eterik sampai kausal ini buat kita yang sehat, kondisi sehat, itu panjangnya bisa sekitar 6 sampai 8 meter. Ke kanan, ke kiri, depan, atas, bawah. Jadi kalau kita jalan berada di gelombang bubble itu. Ya. Apa gunanya sebetulnya gelombang eterik sampai kausal? Dia melindungi tubuh manusia dari gangguan makhluk halus. Apa makhluk halus? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit, main jin aja sih. Kan kita belajar mikroorganisme. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, kalau kita nggak ada lapisan ini, ya Allah, setiap hari mungkin kita influenza, setiap hari kita pasti cacar air, dan pasti kita TBC. Untung terlindungi. Makanya ya Allah, kita yang bekerja di dunia medis ini ya, walaupun di rumah sakit yang infeksi nosokomialnya, virusnya banyak bertebangan dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah sudah kasih lapisan-lapisan pada tubuh kita. Yang perlu adalah tetap membuat panjang lapisan itu.
Jadi virus yang agak ya 8 meter kita lewat, dia minggir Bu. Iya. Betul juga, termasuk maaf tadi yang dikatakan bangsa jin. Kalau kita sehat, lewat nih Bu, maaf ya, itu gaya jin barangkali kalau bisa difoto, melipir dia gitu. Ibu lewat, gitu dia, mundur. Kemudian dia semua berkumpul di mana? Di sudut ruangan. Makanya sudut ruangan harus selalu bersih. Ya, makanya katanya ya jangan berdiri di sudut ruangan. Kenapa? Karena di situ kelembapannya tinggi. Nah, itu istilah-istilahnya kan? Iya. Nah, ini. Kenapa? Karena kalau sinyal sampai kausal itu memendek, cuman sampai setengah meter, jangankan virus di rumah sakit, virus yang ada di rumah saja bisa menghampiri tubuh kita. Ya kan? Gimana caranya memperpanjang? Gampang. Ternyata cuman ini. Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Udah gitu aja. Cukup uang nomor 10. Nungguin cukup uang kapan? Cukup makan bagaimana cukup makan patokannya? Bukan piring, ya, asupan energinya cukup nggak? Secara protein, karbohidrat, mineral ya, vitamin, lemaknya. Cukup minum, ayo. Berapa per hari minum? Teman-teman mungkin ada yang dari ahli nutrisi, ya. Ada jurnal terbaru tahun 92 saya baca, mungkin ada jurnal terbaru lagi. Cukup minum itu gampang, patokannya gini, gampang. Berat badan dibagi 30. Nah, seandainya berat badan kita 60 kilo dibagi 32, nah minimal 2 liter air putih per hari. Ya, kalau 75 kayak saya ya 2 liter lebih lah ya. 90 kilo 3. Kalau masih ada yang beratnya 30 kiloan gitu? Ya Allah, cute banget. Tanya dong gimana? 30 kilo ya 1 liter. Jangan kembung-kembung amat dia minum air. Jadi berat badan dibagi 3, silakan hitung sendiri. Sebab kita perempuan paling sensitif kalau ditanya berat badan. Cukup tidur berapa jam cukup tidur sesungguhnya? Iya, 8 jam cukup tidur buat balita. Emang bisa tidur 8 jam kerja di rumah sakit? Nggak bisa. Patokannya apa? Bangun tidur tidak sakit kepala. Bangun tidur subuh tidak sakit kepala, itu cukup tidur. Insya Allah. Ya? Cukup gerak, cukup gerak. Nah, para ahli mengatakan patokannya gampang. Apabila punya rumah tipe 36, dalam sehari kita mengitari rumah itu 5 kali, itu cukup gerak. Yang kerja di rumah sakit berapa kali muter-muter? Alhamdulillah cukup gerak itu. Cukup gerak, ya. Yang muslim kemudian melakukan sholat ya 5 kali dalam sehari, itu juga cukup gerak. Insya Allah kalau itu dilakukan, sinyal kita antara 6 sampai 8 meter. Itu luar biasa. Ya? Ya. Nah, sekarang ada lagi satu sinyal yang keluar. Ini nih. Namanya gelombang spiritual. Wah, ini tulisannya warnanya harus diganti nih, nggak kelihatan. Spiritual. Dan sinyal spiritual tidak bisa diukur. Dia no hertz. Dia keluar menembus dinding, menembus segalanya. Kapan sinyal gelombang spiritual keluar? Pada saat berdoa, berniat dan berprasangka. Ya, keluar tuh. Tembus tuh. Kenapa? Karena sesungguhnya tembok-tembok ini tuh kalau kita lihat lagi itu bolong-bolong sebetulnya. Lubang-lubang itu. Dan ditembus oleh gelombang spiritual. Ya, kajian ini dikaji di divisi kuantum. Saya nggak bisa sampaikan secara detail di sini karena waktunya, ya. Tetapi ya saya mempercayai kajian ini. Makanya seluruh umat beragama diminta ya oleh Allah, ya oleh tuntunan agamanya
berdoa. Jadi berdoa bukan cuma sekedar tunduk saja, tetapi ada yang jalan. Apa yang jalan? Pertama pesan. Lewat mana? Waktu saat kita mengucapkan pesan itu akan lewat sistem saraf. Sistem saraf kayak kabel telepon kan? Kalau kita belajar sistem saraf, betul? Iya. Kayak kabel listrik dia membawa pesan. Jalan ke seluruh tubuh dan kemudian nanti pesan akan keluar lewat tubuh. Yang broadcast adalah badan bioplasmik ini. Dia bawa keluar ke alam semesta. Sama seperti gadget kita, kalau ibu teman-teman tulis pesan ya, dia tinggal klik gini terbroadcast lewat gelombang sinyal. Jangan salah, kita juga. Omongan doa kita terbroadcast, omongan niatan kita terbroadcast, ya, omongan prasangka kita terbroadcast. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Karena ada mekanisme ini di dalam tubuh manusia, dia keluar. Bedanya apa? Doa, niat sama prasangka. Yang berbeda panjang sinyalnya. Doa lebih panjang dari niat, niat lebih panjang dari prasangka. Kalau gitu paling panjang apa? Doa. Paling pendek? Prasangka. Ah, ini udah agak redup nih, jadi bisa kelihatan wajah-wajahnya. Tadi saya nggak bisa lihat wajah-wajahnya. Ya, sinyal matahari lebih kuat. Jadi yang paling panjang dari doa, niat, prasangka yang mana? Doa. Paling pendek? Tapi manusia setiap hari setelah diteliti, dia berprasangka 60.000 kali. Jadi walaupun pendek, nyampe juga. Doanya berapa kali? Alhamdulillah, yang habis sholat doa. Kadang buru-buru dipanggil pasien ya. Ya, karena doa boleh dilakukan kapan saja sebetulnya. Ya, lihat nih, luar biasa. Ya. Dan dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Tidur pun kita bergetar. Ya, ya. Manusia adalah magnet dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Jadi mekanisme doa itu adalah pada saat kita sudah sampaikan, ucapkan, baik secara sir itu rendah, maupun zahir dilafazkan, maka dia jalan ke sistem saraf tubuh kita, dia akan keluar lewat pembuluh meridian, didorong oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Setelah itu badan bioplasmik gelombang ini menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik apapun yang seperti kita ucapkan. Itu tadi, ya. Jadi manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Makanya kalau kita sedang sedih, boleh nggak sedih? Boleh, tapi cepat-cepat ganti perasaan itu. Kalau anak sekarang cepat-cepat move on. Supaya apa? Kalau terlalu sering sedih, maka sedih, pesan sedih akan jalan di badan seluler kita. Kita tahu kalau terlalu lama akan menjadi psikosomatis, ya. Dan hati-hati, pesan sedih keluar lewat badan bioplasmik tadi dan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, menarik kejadian yang tambah bikin sedih. Sama, kalau kita takut, udahlah psikosomatisnya jadi kacau balau juga. Kemudian terbroadcast takut, ditarik peristiwa yang bikin kita takut, tambah kita takut. Ini di dalam dunia ya ilmuwan sering disebutnya hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Kalau kita sedih akan ditarik sedih, akan kita takut ya akan takut. Kalau kita gembira ditarik peristiwa gembira. Termasuk juga akan bertemu orang-orang yang satu hobi. Ada yang senang masak? Pernah nggak jalan-jalan ketemu ibu yang senang masak juga? Ya. Ada yang senang tanaman? Begitu juga. Hari ini barangkali kita senang taklim. Makanya ditarik yang senang taklim. Ya,